Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Alia Alifiani dengan NIM 2131211111 dan rekan saya Rahmatika Indah Lestari dengan NIM 2131211110. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pergeseran pandangan pemikiran rasionalisme, positivisme, empirisme, dan operasionalisme. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, pergeseran pandangan pemikiran dari rasionalisme ke positivisme. Kedua, pergeseran pandangan pemikiran dari positivisme ke empirisme. Yang ketiga, pergeseran pandangan pemikiran dari empirisme ke operasionalisme. Dan yang terakhir, pemikiran dari Wiener-Christ dan perpaduannya dengan pemikiran pragmatisme. Baik, yang pertama adalah pergeseran pandangan pemikiran dari rasionalisme ke positivisme. Rasionalisme adalah filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Contoh pemikiran filsafat rasionalisme paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Tokoh dari rasionalisme adalah René Descartes. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber kebenaran ialah rasio. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanyalah perbuatan akal yang terang benderang. Selanjutnya, positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Contoh aliran positivisme adalah Auguste Comte. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Contoh dari pemikiran positivisme adalah seorang penebang pohon di musim dingin lalu membawanya pulang. Kita mengamati lalu berpendapat bahwa orang tersebut ingin membuatnya kayu bakar padahal belum tentu benar. Dengan demikian, pemikiran positivisme hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Jadi, pada dasarnya, positivisme sama dengan empirisme plus rasionalisme. Hanya saja pada empirisme menerima pengalaman batiniah, sedangkan pada positivisme membatasi pada perjalanan objek saja. Yang kedua adalah pergeseran pandangan pemikiran dari positivisme ke empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami inti filsafat empirisme, perlu memahami dulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai makna dan teori tentang pengetahuan. Tokoh dari empirisme adalah Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Dengan demikian, pemikiran dari positivisme dan empirisme saling bekerja sama untuk menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dengan ukuran-ukuran. Empirisme di sini akan membuktikannya dengan peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Yang ketiga adalah pergeseran pandangan pemikiran dari empirisisme ke operasionalisme. Operasionalisme adalah teori yang mengatakan bahwa arti konsep atau simbol istilah ilmiah identik dengan kumpul kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengerti istilah itu dan menjadi acuan konsep itu.
Dalam istilah yang lebih umum, operasionalisme dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan konten empiris teori-teori ilmiah. Diktum operasionalis yang diutarakan sebagai berikut: mempertahankan dan meningkatkan konten empiris teori dengan menggunakan konsep operasional dan didefinisikan dengan baik. Sulit untuk membuat ukuran kuantitatif yang tepat dari konten empiris, tetapi setidaknya kita dapat mengatakan bahwa jumlah konten empiris tergantung pada jumlah hubungan yang dapat diuji secara empiris yang ditentukan oleh sebuah teori. Pada gilirannya, tergantung pada jumlah parameter yang dapat diukur secara independen. Dan yang keempat adalah pemikiran Wiener-Kreis dan perpaduannya dengan pemikiran pragmatisme. Aliran filsafat positivisme logis ini dipelopori oleh sekelompok filsuf di Wina yang dikenal sebagai Wiener-Kreis atau lingkaran Wina pada tahun 1930-an. Pemikiran kelompok ini sangat dipengaruhi oleh tradisi empirisme David Hume yang sekaligus juga mendapat pengaruh dari positivisme, sehingga sering juga disebut sebagai neopositivisme. Menurut Hidayat, aliran ini berpijak pada dua kaki, yaitu empirisme dan logika modern. Dan salah satu ciri yang menonjol dari aliran ini adalah penolakannya terhadap filsafat tradisional, terutama menolak metafisika. Konsep-konsep dasar dan dari positivisme logis sangat dipengaruhi oleh logika, matematika, serta ilmu pengetahuan alam. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran adalah jika dilihat kepada keakibat-akibatnya atau hasil yang bermanfaat dan secara praktis. Contoh dari teori pragmatisme adalah kebenaran mengenai neraka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas, kami bisa menarik kesimpulan bahwa rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Dan operasionalisme adalah teori yang mengatakan bahwa arti konsep atau simbol istilah ilmiah identik dengan kumpul kegiatan atau operasi yang harus dilaksanakan untuk mengerti istilah itu dan yang menjadi acuan konsep itu. Dari setiap aliran tersebut ada pergeseran pandangan pemikiran, karena dengan adanya pergeseran tersebut mereka saling menyempurnakan dan melengkapi antar aliran. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.